Teman-teman atau bapak ibu yang mau mengajarkan anak didiknya atau anak-anaknya di rumah mengenai preposisi. Preposisi adalah tempat menerangkan letak benda atau posisi sebuah benda. Oke. Nah, kita mulai dari in. In artinya di dalam. Di dalam maksudnya ada ruang atau lubang atau lubang yang bendanya ada di dalam, ya. Di dalam berarti ada ruang, ya. Di dalam. Nah, ini tas, di dalamnya ada dompet, charger. Nah, in itu di dalam. Oke. Kalau on di atas permukaan. Ini permukaan, kalau saya bilang spidol saya ada di atas tas saya. Berarti on my bag, di permukaan, bukan di dalam tapi di permukaan. Makanya biasanya on the table, on the yard, berarti di dalam, on the ground, di atas, ya, di atas tanah, ya. On my bag, di atas permukaan tas saya, ya. Oke. Under itu di bawah, itu kebalikan dari on. Kalau under itu di bawah. My board marker is under my bag, di bawah, ya. Under berarti di bawah, ya, di bawah. Oke, kalau next to artinya persis di sebelah. Oke. Ini ada tas, pulpen, ya. Ada 3 nih. Yang next to berarti my pen. My pen is next to my bag, ya. Next to berarti tidak ada yang langsung berdampingan, ya. Next to ini sama-sama di samping dua-duanya, pulpen dan spidol. Tapi kalau saya bilang yang next to berarti my pen, ini dia. Jadi my pen is next to my bag, ya, next to. By the sama dengan di samping, ya. Di samping dengan near itu di samping, sama-sama di samping. Beda dengan next to. Kalau next to persis, kalau by di samping. Ya, bisa di samping kiri, bisa samping kanan, meskipun ada benda yang sebelumnya tetap di samping, ya, meskipun ada jarak. Contohnya my board marker is near my bag, ya, di samping, atau by my bag, ya, di samping, sama-sama di samping, ya, ada jarak tapi di samping. Tapi kalau next to itu persis di sebelahnya, ya. Oke, persis di sebelahnya. Near dekat dengan, ya. Jadi kalau yang 3 ini di samping, near, beside itu sama, tapi kalau next to dengan close to itu persis di samping, ya. The man close to, next to my door, close to my house berarti persis di sampingnya, dekat dengan. Sedangkan by the, near, beside itu ada di samping meskipun tidak persis, tapi tetap di sampingnya, ya. Oke. Jadi harus dibedakan kalau next to dengan close to. Sedangkan by the, near, beside sama-sama di samping meskipun ada jarak tapi di sampingnya, ya, di sekelilingnya. Oke. In front of di depan. Jadi kalau saya bilang ini tas saya, my pen is in front of my bag, di depannya. Oke. You is in front of me. Kamu di depan saya, ya. Oke. The camera is in front of me. Sedangkan tadi behind di belakang. Kalau saya berdiri, kamu, ini tas saya, my bag is behind me. Atau kalau kamu yang melihat saya dari belakang, you are behind me, ya. Jadi itu. Jadi inilah preposisi yang sangat penting, yang memang kosakata dasar di pelajaran sekolah dasar mulai dari TK dan SD. Oke. Jadi sudah harus memahami penggunaan preposisi. Ingat, in di dalam berarti ada lubang atau lubang, ya, di dalamnya dimasukkan. Sedangkan kalau on di permukaan, di atas permukaan, under di bawah. Sedangkan next to persis di sampingnya, saya bilang tadi. Kalau saya bilang my pen is next to my bag, ya, or close to my bag. Sedangkan kalau near, by the, beside my book marker, meskipun ada pulpen persis di samping tas saya, tapi saya bilang
My board marker is near my bag, di dekat. Atau by the bag, atau by my bag, beside my bag. Okay? Ya, in front of itu di depan, ini tas. My book marker is in front of my bag. Nah, kalau behind, my board marker is behind my bag. Okay? Ya, itu saja penjelasan saya mengenai preposisi. Dan ini pun nanti dipakai untuk unit-unit yang selanjutnya. Terima kasih.